Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Tio baru saja menyelesaikan studinya di kota besar dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya yang terletak di sebuah desa kecil di kaki gunung. Desa yang jarang diketahui orang luar ini memiliki pesona tersendiri dengan pemandangan alam yang memukau dan udara yang segar. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Meskipun Tio merasa senang kembali ke kampung halaman, ia merasakan keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Kehidupan di desa berjalan lambat, hampir tidak ada perubahan selama bertahun-tahun. Namun, Tio mulai mendengar desas-desus tentang hal-hal aneh yang terjadi di desa. Orang-orang yang pergi ke gunung tidak pernah kembali, atau jika mereka kembali, mereka akan berubah menjadi sangat berbeda, seringkali tanpa ketakutan, seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Suatu hari, saat Tio sedang berjalan-jalan di sekitar desa, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang dikenal sebagai orang paling dihormati di desa. Kakek itu bernama Pak Wira, dan meskipun usianya sudah sangat lanjut, ia masih terlihat kuat dan penuh kebijaksanaan. Pak Wira, tanya Tio dengan rasa penasaran, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mengapa orang-orang selalu berbicara tentang hal-hal aneh yang terjadi di gunung itu? Pak Wira menatap Tio dengan mata yang tajam, seolah-olah ia sedang menilai apakah Tio siap mendengarkan cerita yang akan ia bagikan. Setelah beberapa saat, Pak Wira menghela napas panjang dan berkata, "Tio, ada sebuah legenda yang sudah turun-temurun di desa ini. Sebuah legenda tentang golok naga kuning." Tio mendengarkan dengan seksama. Pak Wira melanjutkan, golok itu adalah benda yang sangat kuat, tetapi juga sangat berbahaya. Konon katanya, siapapun yang memegangnya akan terjerat oleh kutukan yang mengerikan. Banyak orang yang mencoba mencarinya, tetapi hampir semuanya tidak kembali. Yang tersisa hanyalah cerita-cerita buruk tentang nasib mereka. Tio merasa semakin penasaran. Golok itu, di mana sekarang? Pak Wira menundukkan kepalanya, seolah mengenang sesuatu yang sangat buruk. Golok itu sudah hilang. Tidak ada yang tahu siapa yang terakhir kali memegangnya, tetapi ada satu tempat yang mungkin masih menyimpan petunjuk, sebuah gua di dalam hutan di gunung itu. Namun, aku peringatkan, Tio, jangan pernah mencoba untuk mencarinya. Golok itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Ia memiliki kekuatan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tio memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Meski diperingatkan oleh Pak Wira, rasa ingin tahu yang besar mendorongnya untuk terus menggali informasi. Di malam hari, Tio pergi ke perpustakaan desa dan mencari buku-buku tua yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan sebuah buku yang berisi tentang sejarah golok tersebut. Golok naga kuning dikatakan terbuat dari bahan yang sangat langka dan keras, dengan ukiran naga yang sangat detail di sepanjang bilahnya. Ukiran naga itu diyakini memiliki makna simbolis, menghubungkan pemilik golok dengan kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan. Golok ini juga dikenal memiliki kemampuan untuk memanggil roh-roh dari dunia lain, memberi pemiliknya kekuatan luar biasa, namun dengan harga yang sangat mahal. Pada suatu titik, golok ini dikatakan hilang setelah terakhir kali digunakan oleh seorang prajurit yang kuat. Prajurit itu, yang terkenal karena keberaniannya, membawa golok tersebut ke medan perang dan menggunakannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Namun, setelah kemenangan besar, prajurit tersebut menjadi gila. Ia mulai membunuh orang-orang yang sebelumnya dianggap teman, dan pada akhirnya, ia menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, banyak orang yang berusaha mencari golok itu, namun tidak ada yang berhasil. Desas-desus tentang golok naga kuning semakin menguat, dan desa itu pun mulai dikenal karena kutukan yang mengelilinginya.
Tio memutuskan untuk mengikuti jejak para pencari golok yang sudah lama hilang. Ia mengumpulkan perlengkapan dan menyiapkan diri untuk perjalanan ke gunung. Namun, sebelum berangkat, ia menemui Pak Wira sekali lagi. "Pak Wira, aku akan pergi mencari golok itu. Aku harus tahu kebenarannya." Pak Wira menatap Tio dengan serius. "Jangan pergi, Tio. Aku sudah memberitahumu. Golok itu bukan untuk manusia. Itu adalah benda yang sangat berbahaya. Banyak orang yang telah hilang atau bahkan mati karenanya. Jika kau tetap pergi, maka kau akan menjadi bagian dari legenda yang mengerikan itu." Namun, Tio tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya untuk pergi ke sana. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Perjalanan Tio semakin mengerikan seiring dengan berjalannya waktu. Hutan yang sebelumnya tampak indah dan menenangkan kini terasa semakin gelap dan penuh misteri. Suasana yang hening hanya diselingi oleh suara langkah kaki Tio yang terdengar menggema di antara pepohonan. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mengikutinya. Setiap langkah yang diambil menuju gunung terasa seperti langkah yang semakin menjauh dari kenyataan, semakin dekat dengan takdir yang tidak dapat dihindari. Tio tiba di kaki gunung pada malam hari. Puncaknya yang tinggi tertutup kabut tebal, seolah memanggilnya untuk mendaki lebih tinggi. Namun, saat ia menatap ke arah gunung yang tampak penuh misteri itu, rasa takut mulai menyelinap ke dalam dirinya. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih dari sekadar angin malam. Sesuatu yang mengintai, menunggu. Di desa, Pak Wira pernah bercerita bahwa ada sebuah gua di dalam gunung yang dianggap sebagai tempat terakhir di mana golok itu disembunyikan. Namun, gua itu tidak ada di peta, dan hanya orang-orang yang benar-benar tahu yang bisa menemukannya. Tio berharap ia adalah orang yang beruntung. Tetapi saat ia melangkah lebih jauh, bayang-bayang ketakutan semakin nyata. Tio tidak tahu bahwa sejak ia meninggalkan desa, ia telah mulai memasuki wilayah yang terkutuk, wilayah yang telah dihindari oleh banyak orang selama berabad-abad. Gua itu adalah tempat terlarang, dan mereka yang mencarinya akan menjadi bagian dari takdir yang sudah ditentukan sejak lama. Tio mencapai mulut gua setelah beberapa jam mendaki. Gua itu gelap, dan udara di dalamnya terasa dingin dan lembab. Namun, ada sesuatu yang aneh di dalam gua ini. Meski tak ada cahaya, ada rasa kehadiran yang begitu kuat, seolah-olah gua itu sendiri sadar akan keberadaan Tio. Rasa takut semakin menggenggam hatinya, namun ia terus melangkah, mencoba untuk mengatasi ketakutannya. Gua itu semakin dalam, dan semakin lama semakin terasa seperti labirin. Setiap tikungan, setiap belokan, seolah mengarah ke kegelapan yang lebih dalam. Tio merasa seperti dia sedang tersesat dalam ruang yang tak berbatas. Dan kemudian, di ujung lorong sempit, ia melihat cahaya redup yang bersinar dari dalam. Cahaya itu tampak seperti sebuah sinar emas yang keluar dari sebuah ruangan yang tersembunyi di dalam gua. Dengan hati berdebar, Tio melangkah menuju cahaya itu. Ia mendekat, dan di dalam ruang itu, ia melihat sebuah pemandangan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Bab 2, Golok yang Terpendam. Di tengah ruangan yang luas dan gelap itu, di atas sebuah altar batu yang tertutup lumut, terbaring sebuah golok besar yang memancarkan cahaya kuning yang menakutkan. Golok itu memiliki ukiran naga yang begitu detail, seakan-akan naga itu hidup dan siap menyerang siapapun yang berani mendekat. Tio terpaku, tidak bisa bergerak. Ia merasa seolah-olah golok itu memanggilnya, menariknya dengan kekuatan yang tidak bisa ditolaknya. Rasa takut dan ingin tahu bercampur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah benda yang sangat berbahaya,
namun ia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan yang menunggunya. Dengan perlahan, Tio melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada kekuatan yang mencoba menghalanginya. Namun, akhirnya ia berdiri di depan golok itu. Tangannya gemetar, namun ia merasa seolah tangan itu bergerak sendiri. Tanpa sadar, ia meraih gagang golok itu dan mengangkatnya perlahan. Begitu golok itu menyentuh tangannya, sebuah suara bisikan terdengar di telinganya. Bisikan itu datang dari dalam dirinya, seolah-olah suara itu berasal dari golok itu sendiri. "Ambil aku, dan kau akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan," suara itu berkata, suaranya dalam dan menggema. "Namun ingat, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Apakah kau siap untuk membayar harga itu?" Tio merasa gelisah, namun suara itu semakin kuat, menariknya lebih dalam ke dalam pesona golok. Ia merasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya, sesuatu yang menguatkan dirinya. Kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tio merasa seolah-olah ia bisa mengendalikan dunia, bisa mengalahkan apa saja. Namun, begitu ia mengangkat golok itu lebih tinggi, sesosok bayangan muncul di hadapannya. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun tubuhnya kabur dan samar, seperti asap yang bergerak tanpa bentuk. Bayangan itu bergerak mendekat, dan Tio merasa hawa dingin yang mencekam. "Siapa kau?" Tio bertanya, suaranya bergetar. Bayangan itu tersenyum, dan senyumannya tampak sangat mengerikan. "Aku adalah penjaga golok naga kuning. Dan sekarang, kau telah melepaskan kutukan yang ada padanya. Kau tidak akan pernah bisa kembali lagi." Tio terkejut, tetapi tubuhnya merasa berat, seolah ada kekuatan yang menguasainya. Golok itu, yang tadinya terasa begitu kuat, kini mulai terasa seperti beban yang tak bisa ditanggungkan. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, sebuah perubahan yang semakin dalam dan menakutkan. Tio mencoba untuk melepaskan golok itu, namun semakin keras ia berusaha, semakin kuat cengkraman golok itu di tangannya. Bayangan yang samar itu mulai tampak lebih jelas, dan Tio melihat bahwa bayangan tersebut bukan hanya sosok tanpa wajah, melainkan sosok dari masa lalu yang terikat pada golok itu. Golok ini tidak hanya mengikat pemiliknya. Suara bayangan itu mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti kutukan. Ia mengikat jiwa-jiwa yang pernah menggunakannya. Setiap pemegangnya akan dibawa ke dunia ini, ke dunia kegelapan yang terkurung selamanya. Dan kau akan menjadi bagian dari kami. Tio merasa jantungnya berdegup kencang. Suasana di sekitar gua berubah, dan ia bisa merasakan keberadaan lebih banyak sosok yang mengintai. Seperti arwah-arwah yang terperangkap dalam kutukan golok itu. Bayangan yang semakin banyak muncul di sekitarnya mulai memanggilnya dengan suara yang semakin menggema. Sosok-sosok itu mulai mendekat, seolah hendak menarik Tio ke dalam dunia mereka yang kelam. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, matanya mulai kabur. Golok itu tetap menempel di tangannya, dan meskipun ia berusaha keras untuk melepaskannya, golok itu seolah-olah menjadi bagian dari dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya, sesuatu yang gelap dan penuh kekuatan. Tetapi itu adalah kekuatan yang mematikan, yang menguasai tubuh dan pikirannya. "Sudah terlambat," bisik bayangan itu, "kau telah memilih untuk mengikuti jalan ini. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami selamanya." Namun, tepat sebelum Tio kehilangan kesadarannya sepenuhnya, ia teringat akan kata-kata Pak Wira. Bahwa siapapun yang mencari golok itu akan terikat oleh kutukan yang mengerikan, dan tidak ada jalan untuk kembali. Tio akhirnya jatuh terjatuh, dan sebelum ia sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, ia mendengar suara bisikan terakhir,
golok naga kuning akan terus mencari pemiliknya dan takkan pernah ada yang bebas darinya.